Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita kembali pada pagi hari ini boleh beribadah kepada Tuhan dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai 16. Saya beri judul Yesus Kristus, Raja Segala Raja. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan saja kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk kami meresponi panggilan Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan saja. Dan juga saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menolong pengertian kami, pemahaman kami, penangkapan kami, konsentrasi kami, untuk kami boleh menerima firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 19 ayat 11 sampai ke 16. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga Tuhan memberkati, mengurapi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan baca ayatnya di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai yang ke-16. Ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yang ke-12. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Yang ke-13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Yang ke-14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja Segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Sebelumnya di dalam Wahyu 17 ayat yang pertama sampai Wahyu 19 ayat yang ke-10, Yohanes menggambarkan tentang hancurnya Babel. Tetapi Babel hanyalah yang pertama binasa di antara musuh-musuh Allah lainnya. Dua berikutnya adalah binatang dan nabi palsu. Dalam pasal berikutnya, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 10, itu Yohanes menggambarkan kekalahan iblis. Di bagian ini Yesus Kristus muncul bukan sebagai mempelai pria atau anak domba, seperti yang dicatat di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7 dan 9, tetapi sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengalahkan para musuhnya, dan memposisikan diri sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan, kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang Kristus yang menaklukkan. Di ayat yang ke-11 tadi dikatakan, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Bagian yang pertama, pembahasan yang akan kita sama-sama pelajari adalah tentang surga yang terbuka ini. Berbeda dengan Wahyu pasal 4 ayat yang pertama, di mana di situ dituliskan bahwa pintu terbuka di surga agar Yohanes bisa naik dan melihat
peristiwa-peristiwa, penglihatan-penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada Yohanes. Nah, di ayat ini bukan pintu yang terbuka, tetapi dikatakan surga yang terbuka bagi Yesus Kristus dan pasukan surgawi keluar untuk berperangan rohani melawan kekuatan-kekuatan musuh, untuk menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, kata adil di sini penting sekali. Kata adil di sini menunjukkan bahwa Yesus menghakimi tidak dengan semena-mena, melainkan berdasarkan keadilannya. Ya. Yesus Kristus memerangi musuh-musuhnya, memerangi mereka yang menumpahkan darah orang-orang kudus. Bukan serta-merta berperang ya, semena-mena. Tidak. Tetapi berdasarkan keadilannya. Ya. Yesus Kristus memerangi musuh-musuhnya yang telah menumpahkan darah orang-orang kudus. Di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, yang sebelumnya juga kita sudah pernah pelajari, saya akan membacakan. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau yang juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Sehingga surga terbuka itu bagi Yesus Kristus dan para pasukan surgawi keluar untuk memerangi musuh-musuhnya dengan keadilan Tuhan. Ya. Nah, bagian berikutnya adalah kuda putih. Kuda putih adalah simbol sang penakluk. Ya. Sebab jenderal Romawi biasanya menunggang kuda putih ketika ia merayakan kemenangan. Seperti digambarkan di gambar di layar ini ya. Menggunakan kuda putih artinya simbol sang penakluk yang telah menang. Jadi jelas Yesus Kristus datang dengan membawa kemenangan, jaminan kemenangan. Ya. Yohanes melihat Yesus sebagai sang penakluk yang mengalahkan para musuhnya. Bagian yang berikutnya masih di dalam bagian yang pertama, tetapi bagian yang C, namanya adalah yang setia dan yang benar. Dia setia. Istilah Yunaninya adalah pistos, artinya bisa dipercaya secara mutlak. Setia, bisa dipercaya secara mutlak. Tidak ada perkataan Yesus yang mengandung kebohongan atau janji-janjinya tidak ditepati, tidak digenapi. Perkataannya tidak digenapi, tidak. Yesus Kristus yang namanya adalah yang setia dan yang benar, dia yang setia adalah yang bisa dipercaya secara mutlak. Hanya Yesus Kristus. Kemudian dia benar. Nah, istilah Yunaninya adalah aletinos. Istilah ini memiliki dua macam arti. Nah, arti yang pertama, bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang membawa kebenaran dan tidak pernah menyatakan yang tidak benar. Jadi hanya kebenaran yang keluar dari diri Yesus Kristus. Segala perbuatannya benar, segala perkataannya benar, karena dialah kebenaran itu sendiri. Yang kedua, arti yang kedua dari aletinos
memiliki arti asli atau dalam bahasa Inggris itu genuine, yang berlawanan dengan hal-hal palsu, fiktif, imajiner, simulasi atau pura-pura. Jadi dikatakan asli. Yang benar, Yesus yang benar artinya adalah Yesus Allah yang benar, yang asli. Bukan Allah yang berdasarkan imajinasi manusia. Oh, digambarkan imajinasi Tuhan atau dewa, oh tubuhnya itu seperti singa atau seperti apa gitu ya. Imajinasinya. Atau mungkin hal-hal yang palsu. Kalau kita mempelajari pelajaran sebelumnya, bagaimana ada di meterai pertama kuda putih gitu ya. Sama seperti di sini penunggang kuda putih, tetapi kalau di Wahyu 19 ini jelas penunggang kuda putih yang asli, Yesus Kristus, bukan tiruan. Meskipun kuasa-kuasa kegelapan berusaha meniru perbuatan-perbuatan Yesus, segala macam mukjizat dalam tanda kutip yang berasal dari kuasa jahat berusaha meniru, tetapi tidak akan pernah mengalahkan yang genuine atau yang asli. Tetap kemenangan itu dimiliki oleh yang sebenarnya, yang asli, bukan yang tiruan, yang fiktif ataupun yang palsu. Nah, bagian berikutnya dari yang pertama, Yesus Kristus menghakimi dan berperang dengan keadilan. Nah, pada awal konflik Ia muncul sebagai hakim. Yesus Kristus muncul sebagai hakim. Dengan berperang melawan para musuhnya, Ia menjalankan keadilan yang menghasilkan kemenangan atas orang kudusnya. Itulah wujud keadilan Allah yang tidak akan membiarkan orang kudusnya yang telah setia kepada Allah. Allah telah menetapkan bahwa penghakiman ilahi mendahului kemenangan dengan jaminan keadilan akan pasti menang. Pasti menang. Nah, kata menghakimi dan berperang menggunakan bentuk present tense yang mengandung arti terus-menerus berlangsung. Penghakiman Tuhan, peperangan rohani terus-menerus berlangsung, tetapi jaminan kemenangan. Ya. Berikutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu karakteristik Yesus Kristus Sang Penakluk. Dari ayat yang ke-12, dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Nah, ayat ini menggambarkan 3 aspek karakteristik Kristus Sang Penakluk, yaitu mata, kepala, dan namanya. 2 aspek pertama dapat dilihat secara kasat mata dan diketahui, tetapi aspek yang ketiga sekalipun tertulis, yaitu namanya, tetapi hanya Yesus Kristus sendiri yang tahu. Aspek yang pertama, matanya bagaikan nyala api. Ini seperti penampakan Tuhan Yesus di Patmos ya kepada Yohanes di Wahyu 1 ayat 14 dan juga pasal 2 ayat yang ke-18. Ini juga serupa dengan yang ada di dalam Daniel 10 ayat yang ke-6. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Nah, gambaran ini sudah pernah dibahas sebelumnya, yang menunjukkan bahwa mata yang bagaikan nyala api itu menunjukkan bahwa tidak ada hal yang tersembunyi di mata Tuhan. Ya. Penglihatan Tuhan menembus segala sesuatunya. Jadi itulah arti mata bagaikan nyala api. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan.
Penglihatan Tuhan menembus segala sesuatu. Pada jemaat di Tiatira, Yesus berkata, Ia yang menguji batin dan hati orang. Tuhan bisa melihat sampai kedalaman batin dan hati seseorang. Itulah simbol mata bagaikan nyala api. Nyala api pada mata Tuhan juga mengandung arti kemarahan kudus Kristus atas para musuhnya dan murkanya terhadap dosa yang bertimbun-timbun hingga ke surga. Jadi selain dapat melihat segala sesuatunya, tetapi mengandung arti juga kemarahan kudus Kristus atas para musuhnya dan bentuk murkanya terhadap dosa. Aspek yang kedua, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Kata yang digunakan untuk mahkota pada ayat ini adalah diadema, yang artinya adalah mahkota kerajaan. Nah, dimahkotai dengan lebih dari satu mahkota mungkin akan terlihat aneh begitu ya, jika kondisi masa kini satu raja kok mahkotanya banyak gitu. Mungkin akan terlihat aneh. Nah, namun pada masa Yohanes ketika itu, ini gambaran yang wajar. Hal yang biasa bagi seorang raja ketika itu memakai lebih dari satu mahkota untuk memperlihatkan bahwa raja itu adalah raja lebih dari satu negeri. Ketika memerintah satu negeri, memakai satu mahkota. Ketika dua negeri, menggunakan dua mahkota. Dan seterusnya. Ya, melambangkan, menunjukkan wilayah kekuasaan. Ya. Nah, contoh, ya, saya kutip dari 1 Makabe 11 ayat yang ke-13. Ketika Ptolemeus masuk Antioquia, ia memakai dua mahkota. Ya. Nah, Ptolemeus ini memakai dua mahkota. Yang satu memperlihatkan ia penguasa Asia. Satu mahkota memperlihatkan ia sebagai penguasa Asia, mahkota lainnya memperlihatkan bahwa ia penguasa Mesir. Jadi ketika itu hal yang wajar ketika seorang raja menggunakan lebih dari satu mahkota. Itu menunjukkan kekuasaan, wilayah kekuasaan dari sang raja itu. Nah, sehingga ketika dikatakan di atas kepalanya, kepala Yesus Kristus terdapat banyak mahkota, banyaknya mahkota di atas kepala Yesus ini melambangkan supremasi atau kekuasaan tertinggi Kristus atas semua kerajaan di bumi. Jadi maksud atau simbol penggambaran dari banyaknya mahkota di atas kepala Yesus Kristus itu melambangkan supremasi Kristus atas semua kerajaan di bumi. Betapa luar biasanya kedaulatan Tuhan kita. Bagian yang berikutnya, aspek yang ketiga, yaitu padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Pada ayat yang ke-13 itu dinyatakan bahwa namanya adalah firman Allah. Tetapi di ayat 12 ini kok dikatakan tidak diketahui seorang pun. Gak ada yang tahu namanya apa, ya. Sedangkan di ayat yang ke-13 dikatakan namanya ialah firman Allah. Apakah ayat yang ke-12 dan ke-13 itu berkontradiksi? Pada perjanjian baru, Yesus Kristus memiliki banyak nama. Jadi bukan hanya satu nama, firman, sebutan Yesus hanya firman Allah, bukan.
Ya, ada banyak nama. Di kitab Wahyu sendiri, Yesus Kristus dinamai dengan anak domba. Disebut dengan yang setia dan yang benar. Disebut juga sebagai raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Disebut juga tunas keturunan Daud. Disebut juga bintang fajar dan masih banyak lagi. Nama-nama, sebutan-sebutan bagi Yesus Kristus. Sebuah nama menunjukkan pribadi seseorang. Misalnya seseorang yang menang diberi batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ini di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-17. Jadi nama yang tertulis yang tidak diketahui seorang pun, ya memang hanya Yesus Kristus sendiri yang tahu. Ketika seseorang menang, diberi batu putih di atasnya dan diberikan nama baru. Tetapi hanya orang itu, orang yang menerimanya yang mengetahuinya. Dan jelas dikatakan di sini di ayat 11 sampai ke 16 ini menyatakan bahwa kemenangan itu miliklah Yesus Kristus, Tuhan kita. Peperangan rohani mutlak dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada umumnya kita tahu bahwa Yesus adalah namanya di bumi dan Kristus adalah jabatannya. Tetapi ia masih memiliki nama lain yang tetap merupakan rahasia bagi kita. Hanya Yesus yang tahu. Sebuah misteri. Tetapi hal yang umum ketika Yesus memiliki banyak sekali nama sebagai bentuk kedaulatan, ekspresi kemuliaan, keagungannya. Ya. Nah, bagian yang ketiga namanya ialah Firman Allah. Ini dari ayat yang ke-13 ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita membahas yang pertama adalah jubah yang telah dicelup dalam darah. Ya, di dalam kalimat itu darah di ayat ini bukanlah darah anak domba di atas kayu salib sebagai penghapusan dosa, bukan. Tetapi darah di sini adalah menunjukkan bahwa Yesus hakim seluruh bumi, sang penakluk, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga darah ini bukan darahnya sendiri, tetapi adalah darah para musuhnya. Noda darah di ayat ini bukanlah darahnya sendiri, tetapi darah para musuh Allah. Yesaya 63 ayat 2 dan 3, mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah tercemar. Sehingga ini jelas bukti kemenangan Yesus Kristus, Raja segala raja. Ya. Nah, jadi jubah di sini bukan jubah yang ada darahnya, noda darahnya bukanlah darah Yesus Kristus sendiri, tetapi adalah darah para musuhnya. Nah, di layar ada dua gambaran ya. Yang atas itu adalah tempat pengirikan anggur. Ya. Kemudian yang bawah ini adalah proses pemerasan buah anggur. Nah, mengirik anggur merupakan lukisan perjanjian lama tentang Allah yang dalam murkanya terhadap dosa
menginjak-injak anggur kemurkaan. Ini merujuk hari pembalasan Allah saat ia seorang diri mengerjakan keselamatan bagi umatnya dan kemudian menumpahkan murkanya atas orang fasik di dalam Yesaya 63 ayat 4 dan sampai ke 6. Jadi memeras anggur seperti di Yesaya 63 itu dikatakan menginjak-injak musuhnya, mengalahkan musuhnya, menghukum musuhnya. Nah, kenapa Yesus Kristus memakai jubah yang ada noda darahnya? Nah, ini menunjukkan gini, Allah mengumumkan dan menjatuhkan hukuman yang akibatnya dapat dilihat dari pakaian Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi peringatan. Ini akibatnya ketika Allah menjatuhkan hukuman bagi para musuhnya, bagi orang-orang yang telah menumpahkan darah orang-orang kudusnya. Bagian yang berikutnya, namanya adalah firman Allah. Dikatakan di ayat yang ke-13 itu, namanya adalah firman Allah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah inkarnasi firman Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi namanya adalah firman Allah. Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri, yang juga pencipta segala sesuatunya, yang juga akan mengalahkan para musuh. Nah, Yesus Kristus sang penakluk para musuhnya adalah firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bagi seorang Yahudi, sebuah kata itu bukan sekedar bunyi tertentu. Sebuah kata melakukan sesuatu. Maka Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, menciptakan dengan perkataannya, firman-Nya, maka terjadilah sesuatu, terciptalah sesuatu. Nah, bagi seorang Yahudi, kata juga bukan sekedar bunyi tertentu, tetapi ada sesuatu yang bisa dilakukan dari sebuah kata. Nah, mengutip dari salah satu buku John Peterson, kata-kata dalam bahasa Ibrani memang hidup. Ia bukan sekedar ucapan bibir tanpa dipikirkan. Kata adalah suatu satuan energi yang penuh daya. Kata itu berdaya untuk kebaikan atau untuk keburukan. Nah, benar. Ketika orang berbicara, itu bisa keluar kebaikan dan juga bisa keluar keburukan. Ketika seseorang menghina orang lain, orang bisa membunuh dengan kata-kata. Ya. Ada seseorang yang gak kuat ketika dibully gitu ya, hanya dengan kata-kata, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi perkataan itu memiliki daya untuk kebaikan, bisa juga untuk kejahatan. Contohnya Yakub yang mencuri berkat Esau dari Ishak. Kisah ini bisa Bapak Ibu baca di Kejadian 27. Berkat yang telah diberikan itu tidak dapat diambil. Berkat Ishak kepada Yakub itu tidak bisa lagi diambil kembali. Ketika sudah diucapkan, itu tidak bisa
tarik kembali. Bila kata-kata manusia saja berlaku seperti itu, lebih lagi kata-kata ilahi. Dengan firman-Nya, Allah menciptakan bumi dan langit serta seluruh isinya. Kata berfirmanlah Allah menunjukkan ungkapan yang selalu diulang dalam peristiwa penciptaan. Nah, menurut Yeremia, Nabi Yeremia, firman Allah seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-29 dikatakan, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Allah itu memiliki kuasa untuk mencipta, juga memiliki kuasa untuk menghukum para musuh-musuhnya. Bagian yang keempat, ini merupakan bagian yang terakhir dari pembahasan Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Bagian yang keempat adalah kemenangan raja segala raja. Dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kudus. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan membahas yang pertama adalah pasukan surgawi yang mengikuti dia. Yesus Kristus datang untuk membalaskan darah orang kudus yang terculah karena firman Allah, disertai pasukan surgawi yang menunggang kuda putih. Nah, pasukan surgawi yang berpakaian lenan ini terdiri dari para malaikat dan juga orang-orang kudus yang ada di surga. Jadi pasukan surgawi ini terdiri dari para malaikat dan juga orang-orang kudus yang ada di surga. Nah, mereka mengiringi Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua. Wahyu 15 ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi pasukan surgawi terdiri dari malaikat, para malaikat. Dan yang kedua dari Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan. Jadi yang memakai kain lenan selain para malaikat juga adalah orang-orang kudus. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus yang ada di surga itu selalu dikenakan, ya, digambarkan seperti memakai lenan halus, ya, yang putih berkilau-kilauan. Dicatat bahwa para pasukan surgawi menunggang kuda putih. Sebelumnya kita tahu kuda putih ini melambangkan kemenangan, ya. Sehingga menegaskan bahwa peperangan terakhir ini dimenangkan secara mutlak oleh Yesus Kristus sang penakluk yang diiringi oleh para malaikat dan orang-orang kudusnya. Peperangan rohani ini juga kemenangan bagi orang-orang kudusnya yang setia sampai mati kepada Allah. Bagian yang berikutnya, pedang tajam, gada besi, dan kilangan anggur. Pedang tajam ini menggambarkan firman Allah. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Paulus juga pernah menuliskan bahwa Yesus akan membinasakan si pendurhaka dengan nafas mulutnya saat kedatangannya yang kedua. Ya artinya dengan firman-Nya. Membinasakan si pendurhaka dengan firman-Nya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Itulah arti pedang tajam, yaitu firman Allah. Firman Allah yang berkuasa juga, selain untuk menciptakan, berkuasa juga untuk menghukum, membinasakan para musuhnya. Bersamaan dengan pedang tajam yang memukul segala bangsa, Yesus juga menggembalakan bangsa-bangsa itu dengan gada besi. Nah, menggembalakan dengan gada besi. Nah, apa maksud menggembalakan? Apakah membimbing gitu, memelihara, merawat begitu? Nah, istilah menggembalakan menggunakan kata yang sama dengan yang ada pada Wahyu 2 ayat yang ke-27, yaitu menggunakan kata poimainen yang diterjemahkan juga memerintah. Yang dijelaskan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-27 itu akan diremukkan. Jadi maksud menggembalakan itu juga diperintah ya, dengan gada besi. Artinya dijelaskan akan diremukkan. Nah, gambaran tersebut sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur. Kita baca dulu ya Wahyu 2 ayat yang ke-27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Nah, ini. Jadi menggembalakan bukan berarti bangsa-bangsa musuh-musuhnya dirawat, dibimbing gitu ya. Bukan. Tetapi dalam artian di peperangan terakhir ini digembalakan artinya diremukkan ya. Dengan tongkat besi, dengan gada besi gitu ya. Nah, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 2 ayat yang 9. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Nah, jadi artinya adalah akan dibinasakan, diremukkan dengan gada besi. Berikutnya Yesus akan menginjak-injak atau proses seperti proses memeras anggur ya. Menginjak-injak musuhnya dalam kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Nah, menginjak-injak musuhnya itu digambarkan seperti memeras, proses memeras anggur secara tradisional. Itu dengan cara diinjak-injak sampai keluar sari-sari anggurnya. Nah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya penghakiman Tuhan. Para musuhnya akan diinjak-injak ya, dengan kegeraman atau murkanya. Nah, bagian berikutnya, bagian yang terakhir dari pembahasan yang keempat ini, nama Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus yang adalah firman Allah juga memiliki sebutan dengan nama Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nama yang menyatakan keagungan Tuhan. Dituliskan pada dua tempat, yakni pada jubah dan juga pahanya. Nah, jubah melambangkan keagungan seorang raja, sedangkan paha melambangkan kekuatan. Sehingga nama Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan ditulis di dua tempat itu agar selain mudah dan jelas dibaca oleh semua orang, juga menegaskan bahwa nama itu menyatakan keagungan dan kedaulatan mutlak yang dimiliki oleh Yesus Kristus.
Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang agung, yang memiliki kedaulatan yang mutlak, akan memenangkan peperangan terakhir, peperangan rohani melawan para musuh-musuh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita khawatir, takut dengan apapun yang akan kita hadapi, ya. Apa yang akan kita alami ketika kita setia kepada Tuhan. Musuh-musuh Allah akan berusaha menghancurkan kita, tetapi tetaplah setia, karena pada akhirnya Yesus datang yang kedua akan menyatakan kemenangannya dengan segala keagungan dan kedaulatan mutlak yang dimiliki olehnya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Sebab kau layak terima pujian. Ya, sebab kau layak diagungkan, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh diberikan kekuatan untuk setia kepada Engkau, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Roh Kudus, berikan kami kekuatan di dalam menghadapi tantangan hidup ini Tuhan. Tantangan dari orang-orang yang mungkin melakukan perbuatan jahat kepada kami, tapi biarlah kami tetap berpegang teguh, setia dan memandang Engkau, Yesus, yang memberikan kemenangan dan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun firman-Mu berhenti, hamba-Mu sampaikan pada saat ini, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, memberikan kami pengertian yang lebih dalam, pemahaman yang lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh dikuatkan, iman kami boleh dikuatkan, rohani kami boleh diperbaharui, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.